saya ingin menyampaikan message bahwa hari ini itu kondisi Indonesia, kondisi dunia itu luar biasa krisisnya. Jadi Indonesia aja hari ini sudah masuk di dalam jurang resesi. Jadi ekonomi kita itu di 2 kuartal itu, kuartal pertama minus 5,81%, terus sekarang masih minus 3, sekian. Jadi karena minus itulah sekarang Indonesia resesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Kita syukurilah kepada Allah, kepada yang mencipta kita, yang memberikan nikmat kesehatan, umur dan sebagainya, rezeki, termasuk rezeki di dalamnya. Jadi kata Allah, kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu, Allah akan tambah lagi. Jadi kalau Allah tambahkan itu banyak rezeki itu bukan hanya material, bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi rezeki itu macam-macam, luas, kesehatan, umur, anak, lain sebagainya, itu semua rezeki yang Allah berikan. Makanya kita patut bersyukur setiap hari. Saya ingin menyampaikan message bahwa hari ini itu kondisi Indonesia, kondisi dunia itu luar biasa krisisnya. Jadi Indonesia aja hari ini sudah masuk di dalam jurang resesi. Jadi ekonomi kita itu di 2 kuartal itu, kuartal pertama minus 5,81%, terus sekarang masih minus 3, sekian. Jadi karena minus itulah sekarang Indonesia resesi. Bayangkan resesi ekonomi minus, dia harus bangkit lagi di tahun 2021. Nah ini persoalannya adalah persoalan ekonomi dunia yang betul-betul sekarang ini terdampak dengan persoalan virus COVID-19 ini. Dan itu bukan hanya kita. Dan itu juga berimbas kepada persoalan tata kelola, pembangunan ekonomi di semua sektor. Jadi hari ini itu daya beli masyarakat itu rendah sekali. Jadi kalau ada pun yang mau diproduksi, tak ada orang mau beli. Jadi pemerintah sekarang berusaha untuk memberikan fasilitas yang luar biasa banyaknya. Jadi satu putaran kemarin itu pemerintah satu semester itu menganggarkan sekitar 635 triliun. Itu termasuk di dalamnya stimulus, koperasi, usaha, dan termasuk pelatihan-pelatihan ini. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa anggaran yang begitu besar itu sebenarnya harus kita manfaatkan. Seperti gini, kalau ibu-ibu semuanya, bapak ibunya ada usaha, apakah IKM atau UMKM, ini kan sekarang stimulus itu sudah diberikan kepada lembaga yang namanya lembaga peminjaman, terus diberikan dititipkan juga di perbankan. Nah ini tinggal bagaimana wadah kita, kelembagaan kita itu memanfaatkan potensi yang ada. Sayang kalau tidak itu kita urus. Artinya pemerintah sekarang sudah memberikan fasilitas itu, ini harus kita manfaatkan untuk meningkatkan usaha yang Bapak Ibu lakukan. Dan itu awal. Nah untuk pemulihan ekonomi ini ada sekitar 300 sekian triliun lagi. Dan ini harus kita manfaatkan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu ada lembaga, ada wadah IKM segala macam UMKM itu usaha, kalau ada berbenturan, konsultasikan. Boleh dikonsultasikan ke kami, ke Disperinda, boleh ke Dinas Koperasi, lain sebagainya. Dan manfaatkan ruang ini untuk pemulihan ekonomi ke depan. Ya Alhamdulillah, yang tadi saya berikan gambaran bahwa ekonomi di kuartal kedua itu kita minus di 53 untuk nasional, terus di kuartal ketiga kita minus. Berarti kan sudah ada pergerakan, sudah ada perbaikan ekonomi itu sendiri. Berarti daya beli masyarakat sudah mulai baik, sudah mulai pulih. Nah, kesempatan ini jangan kita longgar. Jadi apa usaha yang kita lakukan terus kita tingkatkan. Nah, untuk meningkat itu supaya nanti hasil lebih baik, tadi ada bagaimana tata kelola manajemen keuangannya,
harus betul-betul baik. Nah, kalau sekiranya kita sudah ada memahami terhadap yang sederhana aja, bahwa bagaimana tata kelola keuangan dalam suatu usaha kecil menengah itu, sehingga nanti kalau kita mau memakaikan fasilitas bank, dia ingin tahu ibu-ibu usahanya apa. Katakanlah kami usaha industri pengolahan dari hasil laut misalnya, terus kuliner misalnya, atau fashion, atau handicraft dan sebagainya. Terus ditanya apa pendapatan ibu, dia lihat neraca kita. Nah, ini sangat penting. Jadi sehingga bank itu akan menggelontorkan pinjaman kepada kita dilihat terhadap produktivitas daripada usaha kita. Nah, itu dilihat dari sisi bagaimana pembukuan kita terhadap mengelola usaha yang kita lakukan itu. Nah, itu penting. Jadi kalau itu dibiasakan, nanti akhirnya pemerintah atau dari sini lembaga perbankan kita akan memberikan kemudahan terhadap pinjaman itu. Dan saya sampaikan tadi soal nasional, KEPRI kita sendiri, bahwa kita di kuartal kedua itu minus di 6,66%. Di kuartal ketiga kita minus 5,81%. Berarti ada perbaikan di situ. Kalau di KEPRI, perbaikan ekonomi itu pertama dikarenakan pemerintah membelanjakan uang kita, uang pembangunan kita itu sesuai dengan target. Jadi akhirnya pemerintah pembangunan berjalan, terus padat karya berjalan, terus semua proyek-proyek dijalankan dengan cepat, sehingga aktivitas atau ekosistem pergerakan ekonomi itu berjalan. Misalnya contoh gini, ada satu proyek, katakanlah padat karya untuk membangun jalan. Nah, kalau itu proyek dijalankan, otomatis proyek itu memerlukan material semen, besi, tenaga kerja. Nah, ini bergerak. Nah, akibatnya kan bergerak semua. Jadi satu sektor yang digerakkan, otomatis siklusnya bergerak. Kita rekrut tenaga kerja dapat upah yang baik, mereka pasti belanja, mereka beli beras bisa bergerak. Itulah siklus ekonomi itu. Makanya yang paling cepat untuk bagaimana memulihkan pergerakan ekonomi adalah dengan membelanjakan uang pembangunan. Selain daripada itu, pemerintah juga untuk pemulihan ekonomi ke depan tadi memberikan stimulus kepada kita usaha kecil menengah dan UMKM. Makanya Pak Khairul, saya mohon Bapak berikan mengedukasi lah kita bersama bagaimana tata kelola manajemen keuangan di dalam usaha kecil menengah, sehingga nanti ibu-ibu, bapak ibu semua dapat pemahaman, dan itu menjadi salah satu referensi nanti kalau kita ingin coba melakukan usaha peminjaman terhadap bank, terhadap usaha yang kita, jadi mempermudah bagaimana langkah kita ke depan. Bapak Ibu hadirin saya hormati, Pak Khairul, itu sebagai gambaran. Dan insya Allah kegiatan pelatihan ini insya Allah setiap tahun Disperinda akan berusaha untuk menganggarkan baik dari alokasi kami sendiri atau alokasi dari OKIR. Jadi ada beberapa sumber pembangunan untuk program itu bisa dari kami sendiri, dari dinas, dan juga dari teman-teman yang memiliki hak budgeting dari lembaga DPR kita. Itu biasanya dimasukkan di dalam anggaran pembangunan di masing-masing OPD. Dan saya berharap betul pelatihan ini tidak berhenti di sini aja, mungkin ada nanti tingkatnya. Jadi tingkatnya itu kalau sekarang mungkin basicnya, ya nanti mungkin ada tingkat lagi, expannya atau lebih kepada tingkat lebih tinggi, sehingga dengan semakin baik kita terhadap memanajerial terhadap tata kelola keuangan kita, semakin percayalah lembaga-lembaga yang penyediaan financing ini. Apakah itu lembaga pengkredit atau lembaga jaminan keuangan atau perbankan sendiri. Jadi ini sangat positif, Bapak Ibu yang saya hormati. Karena kalau kita berurusan dengan bank, lembaga seperti itu, dia pasti lihat bagaimana manajemen kita mengelola terhadap satu usaha itu. Baik kalau dapat berjalan dengan baik, terus diedukasi Pak dengan bagus, nanti bisa disatukan contoh bagaimana mengelola suatu usaha kecil dengan manajemen keuangan yang baik. Mudah-mudahan harapan saya pelatihan kita hari ini, ya nanti mudah-mudahan KEPRI, IKM KEPRI ini menjadi role model untuk bagi UKM-UKM yang lain, IKM yang lain. Jadi makanya betul-betul harus diikuti dengan baik. Bapak Ibu hadirin saya hormati, Pak Khairul, Ibu Ira, ini beliau yang kebetulan kepala seksi yang menangani urusan ini, dan banyak kegiatan nih nanti nih, masih banyak lagi di tahun 2021. Nanti Bapak Ibu boleh ngomong-ngomong sama dia buat pelatihan apa lagi. Nah kalau minta stimulus saya tanya beliau punya program untuk stimulus program ke depan. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih kesempatan yang baik ini. Ini hanya sebagai
message dan catatan kondisi ekonomi kita kayak apa, terus apa upaya-upaya kita lakukan ke depan, terutama IKM, karena 70% daripada pendapatan kita itu daripada konsumsi. Jadi konsumsi sekarang, kalau Bapak Ibu lihat media itu, bahwa pemerintah pusat daerah itu terus memacu bagaimana IKM, UMKM ini tumbuh. Karena inilah pergerakan basicnya ekonomi kita itu. Karena konsumsi rumah tangga itu besar sekali. Orang pergi ke mall sekarang cuma jalan, tak ada beli apa-apa. Orang pergi kemana-mana ya nengok-nengok aja gitu. Jadi akibatnya tidak tumbuh ekonomi itu, tidak tumbuh pergerakan ekonomi itu. Makanya inilah yang didorong pemerintah ke depan, bagaimana konsumsi masyarakat itu meningkat. Namun sejalan itu protokol kesehatan harus terus kita jaga. Kalau ini bisa kita tekan, nah kuncinya satu aja, disiplin. Jadi persoalan kebiasaan ini kan adab kita aja, budaya kita aja, bahwa menjaga kebersihan itu kan sudah melekat dengan diri kita sendiri aja. Saya yakin apalagi ibu-ibu kan di rumah pasti disiplin soal-soal ini. Disiplin inilah yang nanti akan terus bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita ke depan. Hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak kalian. Terima kasih Pak Burhanuddin. Mudah-mudahan kehadiran Bapak terus memberi motivasi kepada saya dan teman-teman semua yang hadir di sini untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Dan saya percaya apa yang sudah dilakukan pemerintah ini sangat memberikan manfaat buat masyarakat, pada khususnya wabil khusus yang hari ini ikut pelatihan di sini. Amin. Ini tahun kedua Pak, kami mendampingi teman-teman di Dinas Perindustrian. Tahun lalu ada perubahan. Gini, kalau yang ini kan baru berjalan, jadi belum terukur. Tapi kalau yang tahun lalu itu sampai hari ini kami masih terus membimbing dalam bentuk WA Group. Jadi komunikasi dengan mereka, dengan grup, jadi mereka selalu kami kami jalin ya. Bahkan di antara mereka banyak yang japri karena banyak problem di antara teman-teman yang ya bisnis itu kan memang penuh dengan problem, dan itu butuh memang mentor, butuh motivasi, butuh motivator yang alhamdulillah teman-teman yang tahun lalu ikut pun sampai hari ini masih kami kelola dalam satu grup yang mereka terus kita jaga. WA Group ini harus ditingkatkan terus Ibu Ira. Yang baru juga harus dibuat Iya. lagi WA Groupnya. Yang baru pun sudah kita buat grupnya, insya Allah sudah kita mentor. Harus mentor terus memberikan edukasi. Jadi paling penting itu kita harus bisa memulai, harus mau melangkah. Bagaimana kita mau tahu hasil kalau tidak pernah melangkah? Jadi melangkahlah walaupun nanti hasilnya kayak apa itu kita evaluasi. Harus dimulai. Siap. Ya. Pak Burhanuddin, Baik, Bu. mudah-mudahan orasinya selalu Ya, sukses. sukses Pak. Baik. Terima kasih Pak. Makasih ya Bu. Makasih. Ya.